Nida tadi sudah mengerjakan kuis. Bisa? Ya, begitulah. Oke. Untuk permutasi sebenarnya kalau pengertiannya ya, untuk permutasi pengertiannya sudah kita mulai pada saat perkenalan tentang grup. Sewaktu kita membuat model untuk grup, ada 3 model maksudnya introduce. Apa saja? Sebelum definisi grup, model yang pertama set dengan operasi tambah. Model kedua R bagi plus dengan operasi kali. Model ketiga pemetaan satu-satu dan pada ya, himpunan semua pemetaan satu-satu pada dengan operasi komposisi. Kira-kira yang mengarah ke permutasi yang mana? Ya, yang ketiga, itu pemetaan satu-satu dan pemetaan satu-satu pada itu yang disebut dengan permutasi. Nah, kita akan berbicara tentang grup permutasi, yaitu kemarin kalau kita himpun kan semua pemetaan satu-satu pada dengan operasi komposisi membentuk grup. Nah, itu yang disebut dengan grup. Nah, kita akan melihat lebih jauh tentang itu grup permutasi. Kemarin kan hanya sekilas kenal saja. Ya. Sekarang kenal lebih jauh. Ya. Nah, oke. Jadi kalau kita mulai dengan suatu himpunan yang tidak kosong, kemudian kita kumpulkan semua pemetaan satu-satu dan pada, yaitu sigma dari omega ke omega yang bersifat bijektif, berarti satu-satu dan pada. Kita simbolis dengan S omega. Nah, sesuai dengan diskusi kita terdahulu, S omega ini akan membentuk suatu grup ya, dengan ini operasinya adalah komposisi ya. Inilah yang kita sebut dengan grup permutasi ya, karena himpunannya omega kita sebut grup permutasi pada omega. Kalau himpunannya A ya grup permutasi pada A, disimbolkan S omega, atau kalau omeganya A ya SA ya. Nah, ini kan grupnya permutasi, kok simbolnya S? Harusnya P kan? Kenapa kok S? Nah, nama lain dari grup permutasi adalah grup simetri ya. Nah, simetri grup ya. Nah, makanya simbolnya S. Nah, jadi kalau Anda kenal grup simetri, itu sebenarnya ya sama aja dengan grup permutasi ya. Simetri grup atau permutation grup. Nah, di sini omeganya sebarang, bisa juga bisa tak iya. Nah, kita akan lebih concern melihat untuk omega yang hingga. Kenapa? Biar pembahasannya tuntas gitu. Kalau hingga kan bisa dihabiskan gitu ya. Tuntas. Ya itu ada keperluan lain juga ya untuk yang hingga. Ajab lalu lebih suka membahas yang hingga. Kalau dianalisis lebih banyak tak. Nah, khususnya di sini kita bekerja dengan kalau omeganya itu grup hingga dan himpunan hingga. Kasus khusus yaitu kalau himpunannya 1 sampai N. Dalam hal ini kalau omeganya isinya 1 sampai N, S omega kita simboli dengan SN. Jadi omeganya kita ganti dengan N. Nah, ini kita sebut permutation group.
of degree n ya. Nanti jangan bingung dengan derajat grup ya. Ini permutasi derajat n, grup permutasi. Nanti lain lagi pertanyaannya kalau Sn itu ordernya berapa gitu ya. Nah, makanya order kalau di artikel derajat itu kadang-kadang maknanya bisa bergeser ya. Order tingkatan ya. Jadi dengan order itu tidak persis ya. Oke. Sebagai ilustrasi, kalau n-nya 1 kita punya S1, isinya berapa banyak? 1. Ya, cuma pemetaan identitas dari 1 ke 1 nih. Kalau S2 berapa banyak anggotanya? 2. Yaitu yang pertama identitas ya, 1 ke 1, 2 ke 2. Yang kedua 1 ke 2, 2 ke 1. Ya, gak menarik ya. Isinya cuma 1 dan 2. Jadi S1 dan S2 itu gak menarik. Tapi menarik kalau S3. Makanya Anda harus S3. S1 S2 gak menarik kan? Isinya cuma sedikit. Nah, kalau S3 berapa banyak kira-kira anggotanya? Anda sudah menghitung di SMP ya. Di SMP dulu, kalau kita mau mencari pemetaan satu-satu pada atau pemetaan itu kita gunakan diagram anak panah ya. Himpunan pertama, himpunan kedua dikata. Nah, kita praktekkan ya. Bernostalgia pelajaran SMP. Ya. Jadi kalau S3 mulai menarik, anggotanya mulai banyak. Kalau S1, S2 enggak. Jadi kalau di sini isinya adalah segmen dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 1, 2, 3 dengan syarat segmennya BJQ. Nah, anggotanya apa saja? Nah, coba kita lihat ya. Berapa banyak kira-kira? Nah, dari mana 6 itu? Ya, kalau di SMP di list semua ya. Iya. Ya, 6. Saya gambarkan. Kalau di SMP gini loh. 1, 2, 3, 4. Jadi gimana? Yang pertamanya gampang, yang gini sebenarnya. Ya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, yang berikutnya lagi 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Ya. Bisa meneruskan? Coba. Nah, ini baru 2, 4 lagi. Ayo, 2. Dicoba. Mau nulis? Sisanya masih 4 lagi, ya. Harus beda semua ya, 6 itu ya. Tuh, di sini isi. Di sini.
semua ya? Nah, setuju semuanya? Ini cuma kalau nanti kita menyatakan pemetaan dengan seperti ini repot ya. Nanti kalau dikomposisikan di masa gambar dengan gambar hasilnya ya repot ya. Nah, ada cara untuk menuliskan permutasi, yaitu dengan cara dalam bentuk matrik 2 baris. Baris pertama kita tuliskan domainnya, baris kedua hasilnya, image-nya. Berarti 1 bawahnya peta dari 1, 2 peta dari 2, 3 peta dari 3 dan seterusnya ya. Jadi kalau ini kita tuliskan dalam bentuk notasi matriks ya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, seperti ini. Nah, 1, 2, 2, 1, 3, ini 1 ke 1, 2, 3, 3. Ini 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke. Nah, ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke. Nah, ini menjadi ya. Jadi kalau seperti ini nanti berapapun panjangnya bisa kita ya. Kalau ini nanti semakin panjang gambarnya semakin gede ya memakan. Ini loh. Nah, nanti ya kalau mau mengkomposisikan tinggal dijejer saja. Oke, contoh kalau kita mau mengkomposisikan yang terakhir ini ya atau ini dengan inilah ya. Ingat, komposisi dari fungsi atau pemetaan tidak berlaku hukum komutatif. Jadi harus hati-hati mana yang kanan, mana yang kiri. Jadi kalau kita mau mengkomposisikan misalnya dua ini, itu 1, 2, 3 ini 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1 dengan yang berikutnya 3 ke 1 ya. Seperti ini berarti ini dulu baru ini gitu ya. Jadi nanti hasilnya harus kita tulis dalam bentuk begini. Nah, 1 ini dibawa kemana? Nah, kita lihat ini ya. Ini kalau kita menerjemahkan ini 1 oleh pemetaan yang pertama dibawa ke 3, oleh yang kedua 3 ke 1. Jadi namanya 1 ke 1, 1 ke 2 kita lihat 2 ke 1. Di sini 1 ke 3. Berarti di sini 2 ke. Kita lihat lagi 3 oleh yang ini ke 2. Di sini 2 ke 2. Berarti 3 ke 2. Ini ya. Jadi kalau dalam notasi materi ini dalam menghitung komposisinya seperti ini. Nah, yang menarik kalau kita lihat ini ya, dari bentuk itu, coba perhatikan yang ini ya. Kita lihat yang ini. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa pemetaan. Ini kan 1 dipetakan ke 3, 3 ke 2, 2 ke sini. Ini kalau saya lihat dalam bentuk lebih sederhana, 1, 3, 2.
Bentuknya apa itu? Cycle, ya. Seperti simbol yang ada di botol bawah itu, nah kalau ada simbol itu namanya recycle, ya. Nah, bisa didaur ulang. Nah, ini juga bisa kita baca kalau dari 3 kan? Ya. 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3. Nah, seperti ini nanti menuliskannya menggunakan notasi cycle. Ditulis sebagai 1, 3, 2. Boleh juga ditulis sebagai 3, 2, 1. Boleh juga ditulis 2, 1, 3. Sama. Nah, dengan teknik seperti ini bisa kita ubah jadi apa ini? 1, 2, 3. Sama juga kalau kita tulis 2, 3, 1. Sama juga 3, 1, 2. Nah, yang ini 3 ke 1. Ini. Terus 2 ke 1. Yang ini 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke. Yang ini 1 ke 1, 2 ke 2. Terus nanti ini maknanya kan 2 dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, terus yang seperti ini biasanya tidak ditulis, cukup ditulis 1. Berarti yang tidak muncul di sini artinya dipetakan ke dirinya. Ya. Ini juga demikian, ditulis cukup ditulis 2. Ini cukup ditulis 1, 2. Yang ini nol, gak ada nol di situ. Sebenarnya boleh ditulis 1, 2, atau 3. Kenapa kok dipilih 1? Karena 1 pasti masuk di S berapapun, betul? Nah, kalau kita berbicara S1 mesti ada 1, berbicara S2 ada 1, berbicara di S3 juga ada 1. Jadi nanti simbol universal adalah 1. Kalau simbol 3 nanti nggak bisa di S1, nggak bisa di S, ya. Jadi nanti kalau ketemu simbol ini berarti artinya identitas. Ini berarti notasi cycle. Cycle, ya. Karena terjemahan dari itu melingkar cycle, ya. Nah, jadi kalau dalam notasi cycle di sini tadi bisa kita tulis jadi lebih sederhana lagi. Ini tadi apa? 1, 3. Yang ini 1, 3, 2. Hasilnya 2, 3. Jadi simpel ini. Nah, di sini nanti Anda bisa membuat tabel S3. Tabel S3 dengan menggunakan notasi cycle. Jadi dengan demikian di sini S3 kan isinya menjadi kita akan isinya ini 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, ya. Jadi sekarang daripada nulisnya nyimpul ini gede-gede gitu ya. Nah, kalau seperti ini jadi simpel kan? Sederhana. Jadi nanti Anda bisa membuat tabel operasi komposisi untuk S3 yang dalam teori grup kita sebut tabel apa namanya? Cayley, ya. Tabel Cayley. Jadi nanti tabel Cayley-nya bisa dibuat. Ya.
Saya melengkapi tabel ini. Nah, yang ini yang sudah dihitung saya masukkan. Ya. 13 dioperasikan dengan 132. Nah, saya sini kan ya. Ini berarti isinya 2. Ya. Nah, yang paling gampang baris pertama. Karena dioperasikan dengan identitas. Tidak copy paste dari sini. Dan lebih banyak lagi kolom pertama, betul? Ya. Sisanya hitung. Nah, Anda nanti harus bisa menghitung dalam bentuk cycle, ya. Kalau bingung ya bawa ke sini dulu, gitu ya. Misalnya di sini. Kita akan menghitung 1 2 dikomposisikan dengan 1 2. 1 2 1 2 hasilnya apa? 1. Nah, dapat. Ada yang belum ketemu 1? Ya, kalau kita mencongak lihat ini ya. Ini kan 1 ke 2. 2 ke 1 berarti 1 ke 1 ya jadi ya. Nah, 2 sekarang. Di sini 2 kemana? 2 ke 1, 1 ke 2 berarti 2 ke 2. 3 di sini kemana? Ya ketiga kan tadi cantuman tadi tetap toh. 3 ke 3 di sini 3 ke 3 berarti semuanya 3 ke 3. Berarti semuanya tetap toh. Nah, jadi ini kalau kita terjemahkan dengan gambar 1 ke 2 ini ya. Di sini 2 ke betul ya. 2 ke 1 dari sini 1 ke 2. 3 ke sini oleh ke 3. Di sini 3 juga tetap ke ya kan? Jadi kesimpulannya 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 berarti identitas. Nanti harus terbiasa mengoperasikan ini ya. Nah, sekarang 1 2 dikomposisikan dengan 1 3. 1 2 1 hasilnya coba 1 kemana? 1 ke 3, 3 ke 3 berarti 1 ke 3 tulis 1 3. Pertanyaan berikutnya 3 gitu. Langsung kalau dalam bentuk cycle ini yang ditanyakan dia jangan 2 kemana gitu ya. 3 ke 1, 1 ke 2 berarti 3 ke 2. Nah, nanti dia mesti 2 ke 1. Coba lihat 2 ke 2, 2 ke 1 gitu. Berarti 2 ke 1 1 3 2. Kalau bingung diterjemahkan ke sini gitu ya. Mencoba tadi sudah level paling atas itu ya. Ya. Kalau bingung dibawa ke sini. Boleh. 1 kemana? Ke 3. Ya toh? 3 ke 1. Sini. 3 ke 3. 2 ini kemana? 2 ke sini. 3 ke 1, 1 ke 2. Berarti ini pemetaannya sebenarnya 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2 di dalam cycle seperti ini kan ya.
teruskan. 1, 2 dikomposisikan dengan 2, 3. 1 ke 1, 1 ke 2. Berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 3, 1 ke 3. Ya? Cepat ya, harus cepat. Yang ini 1 ke 2, 2 ke 1. Berarti 1 ke 1. Gak usah ditulis ya, 1 ke 1. Terus 2, 2 ke 3, 3 ke 3. Saya masih bingung ini. Nih. 1 ke 3, 3 ke 3. Berarti 1 ke 3. 3 ke 2, 2 ke 1. Berarti 1. Coba gantikan. Ini tabel untuk S3 dengan operasi komposisi. Nanti harus baca ya. Nanti akan dipakai terus ini nanti ya. Berikutnya kita pakai lagi gitu ya. Karena ini contoh grup yang tidak komutatif ya. Kalau Zn itu yang komutatif. Kalau ini yang tidak. Saya melanjutkan ya. Biar ada pekerjaan nanti nganggur-nganggur gini. Malam Sabtu kan nanti weekend ya. Kalau ngangguran gak takut ya. Apalagi kalau nanti ada mencoba S4. Anggotanya berapa S4? Ya, berarti berapa banyak? Berapa? 24. 6 wis sunu. 6 wis enggak 24. Tapi kalau orang yang semangat tinggi itu tabel gede pun dibuat gitu ya. 100 kali 100 kalau perlu kan gitu ya. Dulu orang itu menemukan matematik jangan dikira gampang ya. Cobain gitu ya. Nah, terus ada pola baru nanti kita mau coba berpikir seperti itu ya. Oke. Berarti di sini kesimpulan pertama yang kita dapatkan bahwa unsur di S3 semuanya bisa kita tuliskan dalam bentuk cycle. Dan nanti kita akan lebih gampang mengoperasikannya gitu ya. Nah, notasinya jadi standar ya. Jadi kalau tidak di buku-buku, nanti banyak yang menggunakan notasi ini ya. Nah, pertanyaannya akan kita lanjutkan. Kalau S3 bisa, kalau S4 apa bisa? Ya? Tidak maksudnya tidak apa? Apa ya? Tidak bisanya itu tidak bisa apa? Tidak harus dalam bentuk satu cycle, gitu ya. Nah sekarang kalau lebih dari satu cycle boleh nggak? Nah, oke, saya beri ilustrasi ya. Di S4 aja lah yang nggak banyak ya. Contohnya ini. Nah ini anggota S4 ya. Ini kalau kita tulis dalam cycle gimana? 1 ke 2, 2 ke 1 berarti 1, 2. Yang ini 3, 4, 4. Nah, berarti ini tidak satu cycle tapi 2 pertanyaan muncul. Ini 1, 2 dulu baru 3, 4. Apakah sama kalau 3, 4-nya 1, 4?
dicoba tuh. Ini jabatannya apakah ini sama dengan 3, 4, 1, 2? Anda tadi mengatakan tidak sama, mengapa? Sudah nyoba? Kan kan kemarin hukumnya tidak harus komutatif. Mungkin ada yang komutatif kan? Iya. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ya dihitung. Iya, dihitung. Nah, coba ya, kalau kita hitung. Ini yang ini dianggap sudah ya. Tapi tidak diberikan sini. Nanti didiskusikan dengan temannya, cocok nggak gitu ya? Nah, yang ini 1, 2, saya komposisikan dengan 3, 4 ya. Nanti berarti ini saya ubah menjadi bentuk permutasi. Ini kan? Nah, 1, 2 itu artinya apa? 1 dipetakan ke 2, 2 ke 1, 3 kemana? 4 kemana? Yang ini 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 4. Setuju semuanya? Kalau kita hitung sekarang dalam bentuk begini nanti juga 1, 2, 3, 4. 1 kemana? Kita lihat 1 ke 1, 1 ke 2. Berarti kesimpulannya 1 ke 2 kita lihat di sini. 2 ke 2, 2 ke 1. Berarti 2 ke 1. 3 ke 4, 4 ke 4. Berarti 3 ke 4. Sini 4 ke 3, 3 ke 3. Sekarang kalau kita balik, kita balik 3, 4, 1. Sekarang kita baca ini dulu, ya kan? 1 ke 2, 2 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 1, berarti 2 ke 3 ke 3, 3 ke 4, berarti 4 ke 4, 4 ke 3, berarti 4 ke 3. Ini sama ya? Ini berarti sama. Ya. Sekarang saya beri eksperimen lagi. Coba hitung. Apakah 1, 2, 3 dengan 3, 4 itu sama dengan 3, 4, 1, 2? Harusnya tidak sama. Harusnya tidak sama. Kenapa kok harus? Ya tapi kita sebagai matematikawan itu tidak percaya begitu saja loh ya. Matematikawan itu begitu. Nanti makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari sering curiga dengan orang ya. Iya, nggak mudah percaya. Sebentar gitu. Itulah ciri khas orang matematika itu, tidak gampang percaya. Jadi nanti diterjemahkan di sini 1, 2, 3 ini artinya kalau dalam bentuk ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 4, ya dong? Kalau ini 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 3, gitu ya? Dalam bentuk seperti ini. Terus dikomposisikan. Jadi kalau dalam bentuk cycle yang tidak ditulis itu berarti ke dirinya sendiri. Ya.
Itu lihat, dua cycle itu tidak ada unsur yang sama. Betul? Yang di bawah ada yang sama. Nah, yang di atas itu nanti kita sebut dua cycle yang disjoint. Ya, kan gak ada yang sama ya, disjoint. Kalau yang di bawah itu joint ya, masih ada irisannya. Ya. Berarti tadi. Nah, sekarang pertanyaan nanti, apakah ini nanti berlaku umum? Gitu kan? Ya. Kalau kita punya cycle disjoint akan berlaku komutatif. Ya. Kalau yang join enggak, ya toh? Jadi pertama tadi sudah punya dugaan ya. Kalau di S3 tadi semua permutasinya dapat ditulis sebagai satu cycle. Ternyata kalau kita bekerja di S4 tidak harus. Ada yang satu cycle, ada yang dua cycle. Cuma keuntungannya kalau dua cycle itu disjoint berlaku komutatif. Nah, ya toh? Kalau nggak disjoint berarti kita harus mencoba menyatakan suatu permutasi dalam bentuk komposisi yang, jadi kalau tidak bisa satu cycle, beberapa cycle tapi yang disjoint. Nah, pertanyaannya, apakah nanti berlaku umum untuk S, gitu ya? Nah, berarti di sini harusnya kan setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai satu cycle atau komposisi dari beberapa cycle yang disjoint. Nah, itu kita angkat sebagai teorema. Ya. Motivasinya ada kan? Ya. Nah, jadi teorema yang pertama yang penting di sini adalah product of disjoint cycle. Nah, setiap permutasi dapat ditulis sebagai satu cycle ya, atau produk dari disjoint cycles ya. Nah, itu ya. Jadi itu umum kesimpulannya. Satu cycle atau produk dari beberapa cycle yang disjoint, bentuknya disjoint. Dia menguntungkan mana yang dahulu pun nggak masalah kalau disjoint, gitu ya, urutan dan nggak masalah. Nah, sekarang bagaimana buktinya ini? Buktinya ini sebenarnya adalah algoritma kalau kita menyusun cycle tadi. Saya beri contoh yang agak panjang. Ya. Ini. Ya, 9 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita coba dulu algoritmanya, nanti baru kita per umum untuk membuktikan itu ya. Coba kita lihat. Boleh kita mulai dari A1 ya. Kalau 1 berarti 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 1. Terus kita mau dari berapa? 2, 2 ke 4, 4 ke 2. Berikutnya 6. Kita sudah 6 ke 6. Terus yang belum berapa? 8. 8 ke 9, 9 ke 8. Ini. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita mulai dari 2 boleh kan? Boleh. 2, 4 tutup, baru ke sini. Boleh. Di sini dulu sudah paham ya. Nah, ini kita coba angkat sebagai algoritma pembuktian secara umum. Ya.
Biar ya nanti bagaimana kita mengkonstruksi ini dalam bukti secara umum. Sekarang kita perhatikan, kalau saya ambil sembarang sigma di Sn, ya. Nah, kita ambil ini di sembarang sigma di Sn, ya. Sekarang kita lihat, kalau saya ambil A1 misalnya, A1 itu anggota himpunan 1, 2 sampai N. Berarti ini sebenarnya kita mengambil salah satu di antara ini kan, bisa 1, bisa 2, bisa 3 sebenarnya ya. Terus kita lihat sebagai ilustrasi, kalau di sini A1-nya itu 2, nah berarti 2 dipetakan ke 4, 4 ke 2 ya. Berarti 4-nya kita akan sebagai A2 ya. Jadi bisa juga ini 2 kita ambil dipetakan mana ke 4 ke 2. Bisa juga kita ambil kalau 6 betulan ya, 6 ke 6 bisa ya. Nah, ini dua ilustrasi yang menarik. Ini 6 masuk ke 6 paling sederhana ya. Ini agak panjang, ini nanti lebih panjang lagi gitu ya. Itu kita praktekkan sekarang. Jadi bayangkan A1 itu pengambilannya pertama itu ya. Kita lihat A1 dipetakan ke A2 oleh sigma. Ya, pertanyaan berikutnya adalah ditanyakan, apakah A2 ini sama dengan A1? Gitu. Kenapa? Karena punya konsekuensi. Kalau sama berhenti, kalau tidak sama terus. Ya, nah, di sini ditanyakan apakah A1 sama dengan A2. Jadi bisa jawabnya, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya apa artinya? Berarti kita peroleh cuma A1 ini. Apa itu? Betulnya ini kan A1 ke A2. A2 nya sama dengan A1. Berarti 6 saja kan? Nah, ini juga. Kalau tidak, kita teruskan kan? Kalau tidak, di sini berarti A1 ke A2 kita teruskan menjadi A. Oh ya? Ini contohnya ini. Di sini tidak sama, kita teruskan. Terus ditanyakan lagi, A3-nya sama dengan A1 enggak? Gitu kan? Nah, ditanyakan A3 apakah sama dengan A1? Jawabannya bisa ya, bisa ya. Berarti gitu kan? Nah, kalau ya, berarti diperoleh apa? A1, A2 itu. Kalau tidak, teruskan lagi. Gitu. Contohnya ini. Kalau ini sudah ya, ini kan tadi diperoleh. Nah, kalau tidak ini contohnya 1 ke 3, 3 ke 5, ya, 5 ke 7, masih terus kan? Nah, kalau tidak, teruskan lagi. Ya. Nah, teruskan A1, A2, A3 ke A4. Tanyakan, gitu. Apakah A4 sama dengan A1? Jadi ada dua cara lagi. Sudah, tidak. Nah, ini ada dua kemungkinan. Suatu saat berhenti pada ya, atau tidak terus sebenarnya. Ya. Sekarang kalau jawabannya tidak terus, mungkinkah tidak terus? Nggak pernah ya? Mungkinkah nggak pernah ya? Tidak terus? Nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak. Kan kita cuma punya n, ya toh? Kalau tidak terus kan berarti masih ada terus berbeda.
berarti banyaknya harus tak gitu ya. Karena hingga berarti suatu saat jawabannya adalah ya, betul ya. Nah, suatu saat jawabannya ya. Ya. Berarti nanti pada saat tertentu jawabannya ya. Pada saat ya itu bisa sampai habis, bisa juga sampai sebelum habis. Ya. Jadi kalau proses ini nanti diteruskan, jadi kita nanti punya ini A1 ke A2, A3, A4 dan seterusnya. Ini sampai AK ke 1 ya. Nah, sekarang kita lihat kasus yang paling panjang adalah saat AK plus 1 sama dengan N ya, sama dengan A1, betul ya. Contohnya ini ya, nanti untuk N berarti sampai AN plus 1. Contohnya ini kalau sampai A3 berarti kan kita boleh sampai A2. Kalau sampai A4 berarti sampai A3 ya kan? Kalau sampai AK plus 1 sama dengan A1 berarti K ya kan? Berarti kalau di sini nanti jawabannya AK plus 1 sama dengan A1, berarti yang kita tulis adalah cycle A1 sampai AK, betul ya? Jadi tadi kita yakin suatu saat pasti berhenti, cuma berhentinya itu bisa sampai habis semua atau kurang dari N gitu ya. Nah, pada saat K, jadi K-nya itu bisa kurang dari N gitu ya. Jadi kalau ini jawabannya adalah AK plus 1 sama dengan A1, betul ya? Ini jawabannya ya, dari jawabannya ya, berarti kita boleh A1, A2 sampai A4. Nanti kalau ini nanti AK-nya, K-nya sama dengan N, berarti selesai. Berarti cukup satu cycle, betul ya? Kalau dalam hal K sama dengan N, berarti kita dapatkan cuma satu cycle ya. Nanti baru menarik kalau K-nya kurang dari N ya. Contohnya kalau tadi kan K-nya kurang dari N, kalau ini misalnya ini 4, padahal N-nya kan 9 ya. Nah, tapi kalau di S3 tadi kebetulan yang panjangnya 3 tadi kan ya, sampai A3 gitu ya. Nah, itu berarti cuma satu cycle ya. Contoh lagi kalau di S4 kita punya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu kan berarti sudah 4 masuk semua ya. Jadi kalau K sama dengan N, bukti selesai ya. Kalau K sama dengan N, bukti selesai. Berarti sigma itu sudah kita peroleh A1, A2 sampai AN. Berarti sigma cuma satu cycle ya. Sekarang kalau K kurang dari N ya, berarti sekarang sudah kita peroleh cycle A1, A2 sampai AK. Sekarang kita lihat, berarti kalau K tidak sama dengan N, ini kan belum sebanyak N. Berarti himpunan ini tidak sama dengan himpunan 1 sampai N, betul ya? Berarti himpunan ini A1, A2 sampai AK, himpunan ya, sebagai himpunan tidak sama dengan himpunan 1, 2 sampai N ya. Ini ada 30. Berarti apa kesimpulannya? Terdapat B1 anggota ini sampai N, tetapi B1 bukan anggota A1, A2 sampai. Paham ya? Jadi contohnya pertama sudah kita hitung 1, 3, 5, 7. Dan 1, 3, 5, 7 kan tidak sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Berarti ada, kita pilih salah satu kan? Misalnya 2 gitu ya, bisa 6, bisa 8 gitu ya. Nah, berarti sekarang kita mulai seperti tadi, tapi dari B1 ya. Nah, jadi
B1 dibawa ke B2. Oke, sini. Tuh, proses ditanyakan lagi. Apakah B2 itu sama dengan B1? Nah, bisa ya, bisa tidak. Kalau ya berarti diperoleh cuma B1 saja. Kalau tidak, kita lanjutkan B1, B2, B3. Terus tanyakan lagi, B3 sama dengan B1? Ya? Kalau ya, kita peroleh B1, B2. Kalau tidak, teruskan lagi. Nah, posisi kan diteruskan kayak tadi lah. Nah, akhirnya kita peroleh suatu saat berhenti panjangnya bisa dengan L, gitu ya. Jadi anggap kita peroleh kalau sudah berhenti, berarti nanti kita punya ini A1, A2 sampai AK, kemudian di sini B1, B2 sampai BF, gitu ya. Jadi dia sebagai produk dari dua cycle, ya. Nah, sekarang ditanyakan lagi, apakah gabungan dari ini A1, A2, AK digabung dengan B1, B2 sampai BL itu sudah sama dengan 1, 2 sampai N. Kalau sudah sama, selesai. Oke ya? Kalau ini sudah sama, selesai. Ini kalau sudah sama berarti sigma sudah jadi ini A1, A2, AK, B1, B2 sampai BN. Kalau ini tidak sama, dengan 1, 2, N, berarti ini muncul lagi. Berarti terdapat C1, gitu. Nah, anggota 1, 2 sampai N, tetapi C1 bukan anggota gabungan ini. Nah, digabung ya. Nah, gitu kan. Proses ini kita ulangi lagi. Terus kita yakin nggak proses ini kalau diteruskan habis selesai? Ya sampai mau giga kok ya. Iya. Karena banyaknya A itu N cuman kan. Ya. Suatu saat pasti selesai. Kalau nggak selesai tak ingat, ya lah. Nah, jadi proses ini yakin selesai. Ya, jadi buktinya sampai. Jadi ini algoritma ini sebagai bukti juga kita pakai, juga bisa dipakai untuk menghitung. Ya. Oke. Nah, terus yang kedua tadi juga ini apa? Bahwa kalau kita punya cycle yang disjoin akan komutatif, yaitu hasil yang kedua. Ya, ini yang pertama sudah kita jawab ya, bahwa setiap cycle, setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai sebagai cycle, satu cycle atau produk dari disjoint cycle. Yang kedua, ini ya, kalau kita punya dua cycle yang disjoint, maka berlaku komutatif ya. Jadi kalau saya punya alfa dan beta, ini dua cycle yang disjoint, alfa beta sama dengan beta alfa. Mungkinnya mudah ya. Jadi dikalikan aja. Ya, alfa kalau seperti ini nantinya apa? A1 ke A2, A2 ke A3, AM ke A1. B1 kemana? Ya ke B1 kalau alfa ya toh. Alfa loh ya. Oh iya kan B1 juga harus dilihat toh. B1 ke B1, B2 ke B2 sampai BK ke BK. Tadi mungkin masih ada sisanya.
nanti simbolkan ke C. C1 ke C1, C2 ke C2 sampai sebanyak berapa? Sisanya berarti berapa? N dikurangi M dikurangi K. Gitu ya. Jadi nanti alfa, beta, nanti alfanya bisa ditulis A1 ke A2, ya no? A2 nya ke A3 dan seterusnya, AM ke A1, B1 ke B1, B2 ke B2 sampai BK ke BK. Nah, ini kan ada kemungkinan masih belum sebanyak N. Kita misalkan sisanya C1 ke C1, C2 ke C2 sampai C berapa? C N min M min K. Ya, karena sudah sebanyak M sebanyak K, berarti sisanya N dikurangi M dikurangi K. Nah, ini juga ke C N min K. Ini alfa. Betanya A1 ke A1. Tuh betanya ya. A2 ke A2 tuh. Nah, terus AM ya ke AM. Tapi B1 ke B2. B2 ke B3 sampai BK ke B1. Nah, C-nya tetap C1 C1 dan seterusnya M K. Nah, gitu kan? Terus ini dikomposisikan gitu kan? Kalau dikomposisikan hasilnya A1 kemana? A1 ke A1, A1 ke A2, berarti A1 ke A2. A2 kemana? A2 di sini kan tetap, di sini ke A3 sampai AM, AM ke AM, AM ke A1. Terus B1, B1 ke B2, B2 ke B2, berarti B1 ke B2 ke B3, B3 ke B3 sampai BK, BK ke B1, B1 ke B1, dan ini ke B1. C1 ke C1, C1 ke C1, berarti C1 juga ke C1. Dan seterusnya N K. Nanti kalau dibalik ya, beta alfa tinggal ini ditaruh di depan. Nanti ditulis ulang, tapi ini di depan. Ini. Hasilnya tulis nanti sama, gitu ya. Baca verifikasinya gitu ya. Hasilnya sama. Sekarang benefitnya apa? Kalau kita bisa menuliskan suatu permutasi itu ke dalam cycle atau hasil kali dari disjoint cycle. Apa keuntungan? Sekarang pertama kita lihat. Sekarang kalau satu cycle dulu, satu cycle. Oke, kita sederhana dulu. Cycle 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu bisa dipandang di S3, S4, S5, dan seterusnya boleh ya. Saya tanya, berapa order dari 1, 2, 3? Ya. Nah, sebagai anggota grup dia punya order. Apa definisi order unsur? Nanti kan kemarin kita diskusikan ada order unsur, ada order grup, betul ya?
pangkat bulat positif terkecil, ya, sehingga hasilnya sama dengan identitas. Jadi n itu disebut order dari x kalau n itu bulat positif terkecil, sehingga x pangkat n sama dengan identitas, gitu kan ya? Berarti kalau kita mau mencari order dari 1, 2, 3 ya harus kita pangkatkan toh. Kalau ini pangkat 2 hasilnya berapa? Jadi ini bisa tanyakan ordernya berapa? 1, 2, 3 pangkat 2. Yang itu? Masuk. 1 ke 2, 2 ke 3. Berarti 1 ke 3 toh? 3 ke 1, 1 ke 2. Nah, ini bukan identitas toh? Ini tidak sama dengan identitas. Jadi diteruskan, gitu. Sekarang 1, 2, 3 pangkat 3. Berarti pangkat 2 dikompostisikan tadi kan? 1 ke 3, 3 ke 1. Berarti 1 ke 1. Terus 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 2. 3 ke 2, 2 ke 3. Berarti 3 ke 3. Sama dengan. Oke. Berarti order dari ini adalah 3. Belum pangkat terkecil toh? Ini kan pangkat 2 belum, pangkat 3 baru identitas. Pangkatkan bisa toh? Bisa. Nah, sekarang udah Pak. Itu cycle panjangnya 3. Ordernya juga aja. Kalau saya punya cycle panjangnya kan, ordernya tadi. Gitu ya? Ya. Jadi ini nanti kalau saya punya cycle panjangnya kan, ordernya kan. Dibuktikan kan yakin. Jadi kalau saya punya misalnya di sini saya punya cycle A1, A2 sampai A, ya, cycle. Kita akan melihat ordernya itu K. Berarti kita harus menunjukkan sigma pangkat K itu identitas. Tapi kalau dipangkatkan bilangan kurang dari K, bukan identitas. Gitu kan? Dua hal yang kita buktikan. Berarti di sini ya, kalau kita mau membuktikan bahwa order sigma itu adalah K, berarti ada dua yang harus kita buktikan. Sigma pangkat K harus identitas, tetapi sigma pangkat L tidak sama dengan identitas kalau L-nya kurang dari gitu ya. Berarti karena kan terkecil lah. Itu untuk membuktikan order harus dua hal itu. Kalau ini saja nggak cukup, ya. Contohnya ini pangkat 6 juga identitas ya. Tapi ordernya nggak 6 ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Sigma pangkat K harus identitas. Bagaimana melihat sigma pangkat K harus identitas? Semua unsur 1 sampai N harus dipetakan ke masing-masing ya. Sekarang kita lihat yang di sini dulu. Ya. Coba dari sini kita lihat A1 oleh sigma ya. Dipetakan ke A2 ya. Ini oleh sigma. Ya. A2 oleh sigma dibawa ke A3. A3 oleh sigma dibawa ke A4 dan seterusnya. Ini juga oleh sigma. Oleh sigma. Nah, ini nanti akan muncul AK. Jadi AK persatu boleh kami teruskan ya. Sekarang coba dari gajian ini. Ini kalau kita baca dari cycle ya. Nanti AK persatu ini akan sama dengan A1 lagi kan? Ya. Karena di sini berhenti sampai pada
A3 sama dengan sigma A2, padahal A2 sigma A1, berarti sama dengan sigma kuadrat A1. Nanti A4 akan sama dengan apa? Sigma pangkat 3. Ya, berarti dari sini A1 akan sama dengan sampai situ dulu. Ya. Tapi ini nanti kan bisa kita baca dari A2. Ya. A3 itu adalah sigma dari A2. Nanti A4 akan jadi sigma A2 kuadrat. Betul? Ya. Jadi dari sini kita boleh A1 sigma pangkat K A1. Ya. Nanti A2 kalau kita operasikan dengan sigma pangkat K juga akan ketemu A2. Betul? Iya, sebanyak K kali kan tadi berangkatnya dari A2 tapi kan ya? Iya. Nanti kesini satu lagi kan, kembali ke A2 lagi kan? Iya. Berarti nanti juga kita peroleh sigma pangkat K dari A2 juga sama dengan A2, betul? Iya. Iya kan? Karena ini cycle kan? Berarti sebanyak K kali kembali ke A2 lagi. Iya. Nanti demikian juga seterusnya A3 juga demikian. Akhirnya kita peroleh seterusnya. Nah, dari AI juga sama dengan AI. Gitu. Untuk I-nya 1 sampai K, gitu. Sekarang ini kan belum jaminan semua. Bagaimana unsur yang bukan A1 sampai AK. Nah, selain A1 sampai AK kan tetap ke dirinya sendiri. Ya. Misalnya B itu di luar ini. Berarti disemakkan yang tetap B, sigma kuadrat juga tetap B, sigma pangkat K juga B, betul? Nah, jadi kita juga boleh sigma pangkat K untuk B juga sama dengan B kalau B-nya itu bukan anggota A1 sampai AK, betul? Ya. Karena kan nggak tertulis di sini, berarti dia dibedakan ke dirinya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya apa? Berarti bilangan 1 sampai N semuanya akan dibedakan ke dirinya sendiri. Di kesimpulan kita ini jadi kita boleh sigma pangkat K dari J itu sama dengan J untuk semua J anggota 1, 2 sampai N. Karena ini A1 sampai AK ke dirinya sendiri, sisanya juga ke dirinya sendiri. Jadi kesimpulan kita sigma pangkat K sama dengan identitas. Oke, sampai situ ya. Nah sekarang bagaimana menunjukkan ini tidak sama? Cukup kita lihat ini. Ya, lihat ini. Kalau kita punya L kurang dari K, sigma pangkat L dari A1 itu apa? Adalah A apa? Tuh lihat A L plus 1, betul? Sigma pangkat 1 A1 A2, sigma kuadrat A1 A3.
Sigma pangkat LA1 AL1. Oh, benar ya? Nah, ini kan tidak sama dengan A1, betul? Nah, kalau satu unsur saja petanya tidak sama, berarti bukan identitas. Ya. Jadi di sini jelas bahwa sigma pangkat L tidak sama dengan identitas. Nah, jadi terbukti sekarang order dari sigma adalah ya. Jadi kita sudah memperoleh kalau satu cycle. Sekarang kalau dua cycle, bagaimana? Oh. Panjang, nanti kan bisa dilihat di video. Kalau nggak jelas kan diri kita lagi ya. Belum aja Pak ini nggak belum, ya. Ajar 1,5 jam ada hukum ya. Dari sini ya. Kita lihat buku aja sih kok. Nih satu lagi. Nanti sisanya akan kita bagi dua kan kuliahnya ya. Lihat di rencana kuliah ya. Bab ini isinya ada dua bagian. Nanti satu lagi masuk di kuliah berikutnya itu alternatif. Ya, nanti satu. Jadi ini satu topik lagi. Tadi kan kita mendapatkan cycle atau hasil kali dua cycle yang dijoin atau dua atau tiga dan seterusnya ya. Nah sekarang kalau lebih dari satu cycle, bagaimana ngitung ordernya? Ini kan kalau satu cycle ya panjangnya. Nah, kalau dua cycle misalnya atau tiga cycle atau empat. Kalau sudah tahu dua nanti 3, 4 tahu ya. Nah, sekarang saya beri ilustrasi. Misalnya saya punya cycle disjoin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa ordernya? Lihat, kalau cuma satu cycle, kita bisa mengidentifikasi loh. Kalau ini saja ordernya berapa? 2. Kalau ini saja 3. Ini kan disjoin. Kalau disjoin akan komutatif. Ingat, kita punya guru komutatif. A kali B dipangkatkan N akan sama A pangkat N dipangkat N ya. Nah, jadi ini kalau ini semuanya saya pangkatkan 2 sekarang coba ya. Yang ini pangkat 2 akan jadi identitas. Ini pangkat 2 bukan identitas. Kalau saya pangkatkan 3, ini bukan identitas. Yang sini identitas. Pangkat 4, ini identitas, ini bukan. Pangkat 5, ini bukan, ini bukan. Pangkat 6, identitas. Jadi pangkat 6 akan menghasilkan identitas. 6 itu apanya 2, apanya 3? Nah, tuh. Ilustrasi ya. Jadi kalau kita punya 2 cycle, satu panjangnya K, satu panjangnya L, ya, ini disjoin ya. Berarti ordernya intuisinya muncul kan? Jadi kategori belajar itu seperti itu. Kalau intuisinya ada nanti nggak menghafal gitu ya. Kalau hanya lihat terima di buku kan hafalan. Ini yang namanya what is behind the text. Belajar terus sampai sini. Jadi kita punya, kalau kau mencari order dari hasil kali dari cycle, kita pakai itu. Order dari permutasi yang ditulis dalam bentuk disjoint cycle adalah least common multiple of length of the cycles. Buktinya saya kira mudah ya. Lihat tadi kalau satu panjangnya K, satu panjangnya L. Coba kalau dipangkatkan kelipatan K, yang satu cuma identitas, yang satu tidak jamin. Kalau pangkat L, yang satu. Kalau dipangkatkan KPK-nya,
ya, dilipatkan akan jadi identitas. Tapi yang paling kecil kan KPK. Nah, berarti KPK itu sebagai order gitu ya. Jadi buktinya yaitu cuma juga umum. Ya. Jadi dari sini ada satu benefit yang kita dapatkan, memudahkan menghitung order. Jadi nggak perlu dipangkatkan gitu ya. Coba bayangkan kalau kita punya permutasi yang banyak, itu lama memakankan. Cukup dijadikan cycle atau komposisi dari disjoint cycle, tinggal lihat masing-masing. Nah, KPK-nya apa? Selesai. Nah, nanti benefit yang terakhir itu akan menjadi bagian kuliah dari pekan depan. Yang perlu saya remak nanti begini. Peranan dari two cycle. Two cycle itu berarti cycle yang panjangnya 2. Cycle yang panjangnya 2 itu apa namanya? Nah, transposisi berarti semua cocok gitu ya. Yang belum baca nggak tahu namanya aja nggak tahu, berarti nggak pernah baca itu. Nah, cycle yang panjangnya 2 disebut transposisi. Apa keistimewaan transposisi? Inverse-nya adalah dirinya sendiri, betul? Iya. 1,2 dikalikan 1,2 itu identitas, betul? Ya. A1 A2 dikalikan A1 A2 identitas. Terus nanti akan kita lihat berdasarkan hasil teorema ini, nanti kita akan menyatakan bahwa setiap permutasi dapat ditulis sebagai dekomposisi atau perkalian dari transposisi. Selalu bisa dengan gunakan ini. Nah, selalu bisa dan hasilnya tidak tunggal. Sebagai contoh, karena transposisi itu inverse-nya dengan dirinya sendiri, maka identitas bisa kita tulis sebagai hasil kali dari 2 cycle atau 4 cycle atau 6 cycle, betul? Ya. Kita tulis identitas sebagai 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, ya kan? 2, 3, 2, 3 kan? Semua menghasilkan identitas. Nah, coba perhatikan 2, 4, 6, ya kan? Nah, walaupun penulisannya tidak tunggal, nanti yang bisa dibuktikan tunggal adalah ganjil genapnya, ya. Banyaknya itu kan ganjil atau genap. Nah, nanti akan kita tunjukkan bahwa setiap permutasi itu hanya bisa dituliskan ganjil saja atau genap saja. Nggak mungkin ganjil, nggak mungkin dua-duanya, gitu ya. Kadang ganjil, kadang genap. Nah, itu baji. Ya. Kalau ini betul-betul laki-laki atau perempuan. Jadi kalau dia punya permutasi ganjil saja atau genap saja. Nanti berikutnya akan kita kumpulkan permutasi ganjil kumpul ganjil, genap kumpul genap. Nanti yang ganjil kumpul ganjil tidak menjadi grup seperti bilang ya, tapi yang genap kumpul genap akan membentuk grup. Itu yang disebut grup alternatif. Ya. Nanti ganjil genap itu ada gunanya. Sewaktu Anda menghitung determinan matriks. Dulu ingat waktu menghitung itu kan perkalian gitu ya, ada plus min ya. Ya, itu plus sebenarnya kita ketemu permutasi genap. Min itu kalau ketemu permutasi ganjil. Coba lihat nanti catatannya di WhatsApp ya. Nah, jadi nanti identifikasi ganjil genap itu salah satu gunanya untuk menghitung determinan. Ya. Oke, tapi itu bagian kuliah kita akan ya. Jadi itu membahas alternatif subgroup. Ya. Jadi chapter ini memang kita bagi menjadi 2. Saya tahu materi cukup banyak ya. Akan selesai satu kali. Oke, baik. Ada pertanyaan? Cukup panas ya. Di luar panas, di dalam juga panas. Otaknya umum. Ya, sebenarnya kalau Anda mau belajar nggak sulit ya. Coba perhatikan cara Pak belajar gitu ya. Jadi teorema sifat itu dilihat intuisinya ya. Nah, intuisinya munculnya dari mana? Kalau kita baca teorema dihafal, belum sampai akhir kuliah hilang. Ya lupa ya. Nah, tapi kalau Anda tahu intuisinya, paling tidak walaupun buktinya lupa, isinya masih ingat gitu ya. Jadi kalau digunakan masih bisa ya. Oke, baik.
dibuat panas, otak kita juga ikut panas. Ya, harapannya panas yang positif ya. Nah, panas otak kita bekerja. Ya, itu buktinya nggak ngantuk. Kalau nggak ngantuk itu otaknya bekerja. Tapi kalau ngantuk, otaknya istirahat ya. Jadi kalau Anda belajar ngantuk itu berarti otaknya nggak mau diajak belajar ya. Oke, saya kira cukup. Ini tolong ke depan, untuk ke depan dibaca yang alternatif ya, separuh belakang. Bagaimana mengidentifikasi permutasi ganjil genap. Nah, terus bagaimana kita mengelompokkannya sampai membuktikan bahwa alternatif itu merupakan satu. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat pekan depan. Tidak libur kan? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.